Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati. Shahibul hajat, pengajian umum dalam rangka resepsi pernikahan Famela Vena Melinda Escape Neskiobo, sarjana keperawanan, sarjana keperawatan Neskiobo, ngenes, dengan Mas Perdana Arif Minti Maulana. Oh, Mindi Maulana. Bapak Ibu warga masyarakat Desa Klarian, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Beli rengginang, dapatnya kacang bawang. Selamat datang di Memalang, Kabupaten Seribu Lobang. Ada Pak Lurah. Pak Lurah pura-pura budak kayaknya. Bapak Ibu, para hadirin dan pemirsa BTV yang berbahagia. Informasi untuk Mbak Vena, panggilannya Vena. Suaminya panggilannya apa? Perdana. Ini pernikahan perdana. Kok kamu mantuk perdana dan terakhir Gus, goblok. Kalau nanti ada perdana, ada yang selanjutnya. Jangan. Ini acara pengajian umum malam hari ini, insya Allah akan tayang di acara TV Gus Miftah, Jalan Dakwah Gus Miftah, yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang di BTV. Jadi mohon maaf, pernikahanmu sekelas dengan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel. Atta Aurel yang nasihat pernikahan saya. Vena Perdana yang nasihat pernikahan saya. Atta Aurel disiarkan TV. Vena Perdana juga disiarkan TV. Bedanya cuma satu. Atta Aurel amplopnya banyak, di sini pas-pasan. Dulu pas Atta Aurel itu saya nasihat pernikahan, saksi nikahnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto saat itu. Kebetulan Ibu Bapak, saya itu kalau di kalangan artis dan pejabat itu terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan. Termasuk hari Sabtu kemarin saya memberikan nasihat kepada anaknya asisten perencanaan Mabes Polri, Irjen Wahyu Hadiningrat. Anaknya menikah yang berikan nasihat saya.
Saya sangat senang kalau memberikan nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Tapi ingat Mas Perdana, nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Karena perempuan itu sangat senang menerima mas kawin. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan, apa? Mas kawin lagi. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu keindahan Islam adalah Islam sebagai agama yang selalu hadir sebagai sebuah solusi. Islam hadir ke muka bumi bukan sebagai problem atau masalah, tapi jalan keluar dan solusi. Contoh, Allah takdirkan manusia punya hasrat. Hasrat itu harus diatur. Supaya apa? Supaya ada bedanya antara manusia dengan hewan. Contoh, kalau tidak ada syariat pernikahan, maka nggak ada bedanya dengan ayam. Jago itu kalau seneng babon nggak perlu ke KUA, langsung dikejar. Betul Bu? Pertanyaan saya, kenapa babon itu kalau dikejar jago pasti lari? Karena takut? Salah. Kenapa babon kalau dikejar jago pasti lari? Karena mencari tempat yang lebih bagus. Maka begitu selesai langsung petok-petok, enak tenan. Ibu-ibu Pemalang tahu apa bedanya ayam Indonesia sama ayam Jepang? Bedanya satu. Ayam Jepang itu budek-budek, makanya diteriyaki. Ayam Indonesia itu ndablek-ndablek, makanya digepreki. Apa ya? Kamu liatin aku terus, nanti naksir loh. Iya. Nah. Ibu bapak yang saya muliakan, syariat nikah dalam Islam hadir sebagai sebuah solusi. Kenapa? Karena begitu buruknya kondisi pernikahan sebelum Islam hadir atau saat zaman berada dalam zaman jahiliyah. Bagaimana perempuan sama sekali tidak dihargai Bapak Ibu. Maka Islam itu hadir, mohon maaf, untuk menyelamatkan posisi perempuan. Contoh, bagaimana perempuan pra-Islam tidak ada nilainya. Bayi lahir dengan jenis kelamin perempuan dibunuh. Begitu ibu-ibu mengandung, lahir langsung dilihat bayinya, titit apa tutut. Titit selamat, tutut bunuh. Alasan orang jahiliyah satu Pak. Kenapa perempuan harus dibunuh? Karena perempuan dianggap boros, tidak produktif. Tapi kalau ngomong-ngomong boros kayaknya bener ya. Coba dilihat penampilan Vena sama Perdana. Kira-kira lebih simpel Perdana apa Vena? Perdana. Coba kalau Vena, alisnya kayak galengan. Wajahnya tebal penuh buburan. Bibirnya kelihatan bagus karena lipstikan. Cewek giginya kelihatan rapi karena kawatan. Betul Bu? Alisnya bagus, lukisan. Hidupe apik, sambungan. Bodine katon dhuwur, sandal cincitan. Susune katon gede yo ganjelan. Tok ganjel tok ganjel tok ganjel tok. Kemana Pak? Mau ganjel susu Pak? Coba kalau kita lihat penampilannya Mas Perdana, simpel. Celana satu, baju satu, peci satu. Wajah tidak perlu di make up. Ya kan? Bahkan mungkin Mas Perdana karena manten baru nggak sempakan. Ya. Kan manten anyar Pak, yur apa-apa.
Ini hari keberapa pernikahan? Hari kedua. Hari pertama, akadnya tadi siang. Sudah belum? Iya. Dulang-dulangan, mikir apa ya? Urung kober. Ini malam apa sih? Malam minggu. Maka kamu yang jomblo-jomblo ingat, tidak penting kamu malam minggu dengan siapa, tapi kamu menikah dengan siapa. Ya. Pakai sampun menikah, sampun. Kau tak deleng-deleng kopi ini langka ya. Apa? Langka kopi ini ya. Ini acara saya itu acara TV, jangan ada merek-mereknya kayak gini, bahaya. Ini kopi ini elek temen ya, gelasnya kayak gini. Masak mantenan gelasnya kayak gini. Ya, maka saya itu nggak pernah minum soft drink. Soft drink itu nggak bagus untuk kesehatan. Lebih bagus soft tech. Itu yang gemuk itu, awas. Shallu ala Nabi Muhammad. Contoh lain umpamanya persoalan pernikahan. Saya mau kasih nasihat kalian berdua. Bagaimana Islam itu begitu indah sebagai sebuah solusi umpamanya. Ibu bapak rahimakumullah. Salah satu kebejatan jahiliyah itu adalah bagaimana orang jahiliyah itu mengkonsep pernikahan, Pak. Ini caranya betul-betul zalim untuk perempuan. Begitu ada anak perempuan yang siap untuk dinikahkan, bagaimana pernikahan dalam zaman jahiliyah? Rumah orang tua perempuan dikasih umbul-umbul, Pak. Kok ada bendera atau umbul-umbul, berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahkan. Caranya bagaimana? Pemuda jahiliyah yang tertarik dengan anak perempuan itu datang ke rumah si orang tua. Apa yang dilakukan? Icip-icip calon temanten putri. Calon pengantin putrinya, si wanitanya ditaruh di kamar. Semua yang melamar disuruh kumpul dengan anak perempuan ini. Jadi dipanggil satu-satu. Pertama, siapa itu? Gus Miftah, nomor 1, beleng kayak gitu. Nomor 2, Pak Lurah. Nomor 3, Kapolsek. Terakhir, Pak Kiai. Pertanyaannya adalah, siapa yang diambil sebagai anak menantu? Nunggu anak perempuannya hamil kemudian melahirkan. Mirip siapa? Kok begitu lahir gondrong cakep, bapaknya siapa? Gus Miftah. Kok begitu lahir hitam kurus, oh Pak Lurah. Umpamane Pak Lurah. Yang repot adalah wajahnya mirip kayak Gus Miftah, tapi bodinya kayak Pak Lurah. Pertanyaannya itu anaknya siapa? Ini loh Bu, logika kenapa Islam itu memperbolehkan poligami, nggak memperbolehkan poliandri. Saya bukan pro poligami, tapi saya mengatakan poligami itu boleh, tetapi saya bukan pelaku poligami. Saya kasih logika, karena saya sering ditanya sama orang luar Pak, kenapa Islam itu boleh poligami, nggak boleh poliandri. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Ibu bapak, itu yang ngono, kiai ini ganteng sedotane ungu. Ini kan warna janda. Janda terdepan, kata siapa? Tapi ya nggak apa-apa sih. Lebih baik kamu menikah dengan janda tapi rasa gadis daripada gadis rasa janda.
Kayak Pak Lurah ini kayaknya penggemar janda. Nah. Tak kasih logikanya begini Pak Lurah. Kenapa Islam itu boleh poligami, nggak boleh poliandri? Ibu bapak, kalau gelasnya 4, 1, 2, 3, 4. Sendoknya 1. Sendoknya ini cowoknya, laki-lakinya, gelasnya ini perempuannya. Kalau sendoknya 1, gelasnya 4, kalau terjadi apa-apa dengan masing-masing gelas, pertanggungjawabannya jelas. Siapa Bu? Sendok 1. Ini pecah umpamanya, yang tanggung jawab siapa? Sendok ini. Ini ada masalah, yang tanggung jawab siapa? Sendok ini. Demikian juga dengan 2 gelas yang lainnya. Yang menjadi problem adalah 1 gelas sendoknya 4. Keren matamu, keren. Artinya apa? Kalau gelasnya ini terjadi apa-apa, maka akan terjadi konflik. Yang bertanggung jawab sendok yang mana? Itu logikanya. Kenapa boleh poligami, nggak boleh poliandri? Kalau laki-lakinya 4, perempuannya 1, mohon maaf, kalau yang 1 ini hamil, maka akan terjadi konflik bapaknya siapa. Tapi kalau perempuannya 4, bapaknya 1, mohon maaf, kalau 4-4-nya hamil, yang tanggung jawab jelas laki-laki yang 1. Kok kemaruk keprimen ya? Ini logika poligami. Tapi ingat, saya bukan pendukung poligami. Poligami halal, tapi saya bukan pelaku poligami. Karena Mbah Mun bilang, Mbah Maimun Zubair, beliau mengatakan apa? Kalau ada orang menikah dia poligami, mengatakan sunnah Rasul, kuwi sak goblok-gobloke uwong. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi menikah lagi itu atas perintah Allah. Sing goleke jodoh Allah. Lah dapurmu nikah sing ngongkon sapa? Pak Lurah gak usah neko-neko. Bojone siji bae. Siji bae kuru ya. Taiwangi Vena. Begitu logikanya. Maka ingat, kalau gelasnya 1 sendoknya 4 aman, gelasnya 1 gelasnya 4 sendoknya 1 aman, sendoknya 4 gelasnya 1 tidak aman. Tapi insya Allah, kalau saya selalu punya prinsip, selalu menghargai seorang perempuan. Kenapa? Perempuan itu akan menjadi ratu bila menikah dengan laki-laki yang tepat. Dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Wah, perdana rungake kiye. Wis bejan nikah sama Vena ya. Manuke laku. Kalau kayak polisi kayak Pak Kapolsek jelas. APNS, polisi itu tidak boleh poligami. Ketahuan pecat Pak. Pecat. Makanya hati-hati. Polisi itu banyak yang dipecat gara-gara ndelik-ndelik nikah lagi. Pak Kapolsek rungokke kiye. Ora apa-apa pangkat cilik selamat. Daripada bintang 2 vonis mati. Lho ora bahaya ta? Ora. Pak Kiai pira bojone. Wahid ila makin fakot. Masyaallah. Pak Kiai aja cuma 1 kok. Kenapa Pak Kiai cuma 1? Ya bukan karena beliau enggak mau menikah lagi, tapi siapa yang mau? Kalau Inyong kan beda kiai ini artis yang gelem akeh. Wong jamaah Inyong janda-janda. Jamaah Inyong janda-janda Pak. Aura Kasih. Oh. Selin Evangelista. Oh. Nikita Mirzani. Oh. Orang benci sama Nikita Pak kalau saya masih kober ngopeni. Loh, maksudnya jangan hanya lihat penampilannya. Kadang-kadang orang Indonesia itu keren, pakaiannya seksi tapi sholat. Karena orang Timur Tengah Pak, banyak pakaiannya tertutup tapi tidak sholat. Nikita Mirzani kayak gitu Pak, itu kelas 3 Gontor Putri. Pakaiannya seksi, dia sholat, ya besar. Pahalane. Apaan? Pak Kiai tahu Nikita Mirzani?
Oh, ternyata Pak Kiai tidak tahu Nikita Mirzani. Taunya siapa? Lucinta Luna. Nah, Islam hadir sebagai solusi. Bahwa pernikahan itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena tujuan pernikahan itu banyak. Satu, untuk menjaga kemuliaan masing-masing pihak. Dengan menikah, laki-laki terjaga kehormatannya. Dengan menikah, perempuan terjaga dengan kehormatannya. Lucunya apa? Menikah itu murah, tapi banyak orang yang ogah. Nakal itu mahal, tapi masih banyak yang melakukannya. Betul? Mangkupurel Pak Lurah, larang. Tapi banyak yang mau. Menikah itu di KUA gratis. Kalau toh kita ngasih kepada KUA, itu hukumnya tidak wajib. Karena undang-undang pernikahan mensyaratkan menikah itu gratis. Tapi kan nanti kalau resepsi mahal Gus. Resepsi itu hukumnya tidak wajib. Wajibnya akad bukan resepsi. Orang Jawa ingat, menikah itu murah, yang mahal gengsi. Betul? Bapak Ibu Nevena sing ndi ya? Oh, ini. Dari tadi begini, saya pikir karena malu. Ternyata pamer cincin. Aku yang duwe pamer kayak itu. Beda ibu-ibu yang di situ tadi. Begini terus pengajian. Khawatir gelang karate katon kayak gitu. Langsung ditutupi cie. Bapaknya sing ngendi? Oh ini, halo bro. Kok wajahmu kayak orang susah toh? Iya, dia susah, dia mikir tendanya belum dibayar. Cateringnya utang. Kiainya belum di... Saya itu baru ngerti, kenapa ibu-ibu kalau anak cewek sungkem, kalau nikah kan biasanya sungkeman tuh. Kenapa ibunya menangis? Karena terharu? Oh tidak. Oh bukan karena senang. Begitu disungkemi ibunya nangis sambil dia ngomong, olah nak, anak gara-gara nikahin kamu, ibu bangkrut. Lah kelasnya wong petarukan, nyumbang 50.000, anak 4 dibawa semua. Anaknya papat badok kabeh. Nyumbangnya 50. Wongnya ya teka ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya kuning. Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Pahit. Vena, kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Perdana bilang sama Vena, Vena kamu tahu nggak bedanya kamu sama Garuda? Bedanya apa mas? Garuda di dadaku, kamu di hatiku. Iya kayak iya. Vena kamu tahu nggak bedanya seafood sama kamu? Seafood cumi, kalau kamu for me. Iya ngono. Sing romantis ya. Kamu bilang sama Vena, Vena, andaikan kamu ayam, aku teleke. Kayak gini. Pak Kiai garwane pinten? Setunggal. Putrane pinten? Siapa? Oh SMA. Kalau ada cewek gadis cantik masih tertarik nggak Pak Kiai? Olah tenane. Nah, maka kemudian Islam hadir sebagai solusi. Membuat syariat pernikahan
untuk menjaga kehormatan masing-masing. Maka Allah sampaikan dalam Ar-Rum 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Bu, Pak, mohon maaf. Ini ayat memang tentang pernikahan. Tapi saran saya satu. Kalau membuat undangan, ayat ini nggak usah ditulis di undangan. Kenapa, Gus? Coba Anda perhatikan. Ini undangannya Vena sama Perdana umpamanya. Ditulisi ayat surat Ar-Rum ayat 21. Undangan diberikan kepada Pak Lurah. Ayatnya juga belum tentu dibaca sama Pak Lurah. Wong Pak Lurah Iqra bae ora lulus umpamanya. Itu lurah sana, lurah sana. Kalau lurah sini ya insya Allah pada. Ayat itu kemungkinan gak dibaca. Karena kalau orang membaca undangan, biasanya yang dibaca apanya, Bu? Kok orkesnya keprimen ya? Hiburannya. Aduh. Oh, di sini kalau nikahan biasanya orkesan, Bu. Kok ini tumben pengajian? Supaya kamu dikatakan sok beriman ya? Iya. Vena, ini ide pengajian, itu idemu apa ide orang tuamu? Oh bapak, pantesan Rene susah ya. Tadi salaman sama saya, Gus saya sohibul bait, saya lihat wajahnya kok sedih banget ya. Apa mikir amplop inyong ya? Ya santai saja, Pak siapa namanya? Arane siapa? Rustam. Kalau kamu berat, bayar Gus minta kamu ke kelurahan. Membuat SKTM, surat keterangan tidak mampu ya. Lurah tanda tangan, Pak Lurah membuat rekomendasi. Gus minta dibayar menggunakan BPJS. Saya sarankan satu, undangan pernikahan gak usah ditulisi ayat. Orang menikah itu yang dilihat yang menikah siapa, tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Betul? Bawahnya kadang-kadang ditulisi, mohon doa restu. Kalau dikasih ayat, mohon maaf, setelah dibaca biasanya disimpan apa dibuang? Dibuang. Berarti Anda membuang ayat Quran. Dibuang ke tong sampah, berarti Anda tidak bisa menjaga ayat Al-Quran. Maka saya sarankan, gak usah ditulis, simpel saja. Hadirilah, mohon kehadirannya atas pernikahan anak kami, Vena dengan Perdana. Hari Sabtu, tanggal 9 bulan Juni 2023. Bawahnya ditulisi, mohon 200.000. Allah ditulisi mohon doa restu, dikasih doa tanpa 200.000 yang merengut. Siapa? Ya Bu Rustam. Nah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah apa? Allah menciptakan jodohmu, pasanganmu dari jenismu sendiri. Artinya apa? Manusia itu menikah dengan manusia. Maka kalau di Ngawi itu Pak, di Alas Tonggo, itu ada pernikahan, orang cari sensasi. Laki-laki menikah dengan kambing. Itu mohon maaf, menyalahi syariat. Lah wong wadone jumlahe luwih akeh tinimbang wong lanang, kawin kok karo wedhus. Oh kok bukan kok kurang gawean, pekok. Coba malam pertama wedhusnya cewek bilang mbek. Menikah dengan jenis kamu sendiri artinya apa? Manusia menikah dengan manusia. Itulah jawaban dari firman Allah Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakaru wa unsa. Yang namanya pasang-pasangan, Allah menciptakan secara balance dan seimbang. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka mohon maaf, yang namanya pasangan itu beda jenis.
laki-laki menikah dengan perempuan. Maka di Indonesia tidak mengenal LGBT. L-nya apa? Lesbi. G-nya apa? Gay. B-nya apa? Biseksual. T-nya apa? Transgender. Tidak mengenal. Maka kalau orang Indonesia pengen menikah sesama laki-laki, itu langsung ditolak oleh negara. Agama menolak, negara juga menolak. Artinya apa? Kalau sampai ada orang menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu bisa dipidanakan. Kenapa? Bertentangan dengan undang-undang negara. Lagian nyong ya mikir, lah wong wadon, rabi karo wadon, lah kelone keprimen. Masa dakon, nyuk kayak gini. Laki-laki sama laki-laki, Pak Lurah sama Rustam. Masa kayak orang anggar, toeng kayak gini. Tidak dikenal dalam agama. Dan saya bilang, Ibu, itu nutupi kamera, Ibu. Oh, cantik song. Oh, arep nguyuh, ya. Jangan lupa cebok ya, Bu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, mohon maaf, ini harus dikasih tahu, Pak. Maka saya itu berani protes ketika ada orang mengkampanyekan LGBT. Kalau kamu berperilaku LGBT itu urusanmu, tapi jangan pernah mengkampanyekan kepada halayak ramai. Makanya dulu Mas Deddy Corbuzier begitu mengundang podcast seorang pelaku gay dari Jerman namanya Ragil, saya langsung protes ke Mas Deddy. Saya suruh hapus YouTube-nya. Kenapa? Karena ingat, Allah akan melaknat bahkan bukan pelaku LGBT, tapi orang-orang yang mendukung perilaku LGBT. Allah melaknatnya. Maka saya bilang, jangan nyalai kodrat. Menikah itu laki-laki dengan perempuan. Enggak ada laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Mudah-mudahan anak kita semuanya dijauhkan dari perilaku seperti itu. Amin. Gus, lak banci keprimen. Banci itu bukan jenis kelamin, tapi salah pergaulan. Asline banci kuwi ya lanang. Tapi karena salah pergaulan, mohon maaf, berperilaku seperti perempuan. Laki-laki mati namanya almarhum, perempuan mati namanya almarhumah, banci mati aluminium. Laki-laki mati doanya Allah maghfir lahu, perempuan mati doanya Allah maghfir laha. Laki-laki hu, perempuan ha, banci hu ha. Pak Kiai. Saya musuhi betul itu perilaku seperti itu. Ya, yo selawatan dulu yo. Oke? Minta lagu apa? Lagu wajibnya apa? Oh, kalau kok mangku pural keprimen? Oh mugrom, ya orang, Hasbi nanti setelah subuh. Pak Lurah minta lagu apa? Oh dangdutan senengane ki ya. Lah Pak Lurah. Ono artis dangdut disawer, anak kiai enggak disawer keprimen. Lah Pak Lurah lagunya kayak gini ya. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Aku rata dibagai, banjur aku budal patroli, banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Sapa ki ya? Lurahe iki ya. Aja nakal Pak Lurah. Badai tindak pundi Bu, badai kondur, wangsul, mangga hati-hati ya. Nyolong kembang maning. Apa? Dukun penganten. Kancane Samsudin. Ya dukun ya. Oh tata rias. Apa? Kacamata buka.
Saya buka kacamata janda pingsan tahu. Emangnya aku cowok apaan? Apa Bu? Berdiri. Satu minta kacamata lepas, sana minta berdiri. Kamu itu sudah nggak urunan, banyak ngatur. Nyumbang 50.000. Raik kelas. Iki anaknya sama maning ya. Hei, arep neng ndi kowe ya? Ya Rasulullah. Jawab. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Ya, yang teriaknya kenceng saya doakan hutangnya lunas. Walaupun belum bisa bayar, mudah-mudahan yang ngutangi lali. Amin. Langsung Rustam, amin, amin. Sabar Rustam. Insya Allah besok pagi ngitung amplop. Orang-orang itu mohon maaf, yang susah itu orang menikah apa orang mati? Yang susah itu orang menikah apa orang mati? Orang mati. Seharusnya yang disumbang banyak itu yang susah apa yang seneng? Yang susah. Tapi faktanya Anda lebih banyak nyumbang orang mati apa orang nikah? Yang susah yang mati apa yang nikah? Yang seneng yang mati apa yang nikah? Yang nikah. Seharusnya yang disumbang banyak yang susah apa yang seneng? Yang susah. Tapi faktanya kita lebih banyak nyumbang orang yang seneng. Kenapa? Karena berharap dikembalikan. Orang begitu punya ewah mantu nggak nyumbang, Rustam dirasani sak modare. Inyong wingi nyumbang Rustam, saiki inyong ewah Rustam ra ketok belas. Olah, kayaknya Rustam telepon, nah, gaya tam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad, Muhammad, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Keren. Kamu besok gitu kalau mau kelon sama istrimu, perdana masuk kamar selawatan dulu. Wah. Si Vena siap-siap, kamu masuk pakai sarung. Wah. Langsung ya Rasulullah. Disambut sama Vena, ya Habiballah. Orang kedabrus langsung kelon, jangan. Supaya anak turunmu besok mencintai Kanjeng Nabi. Amin. Okay. Masuk kamar selesai selawat kamu bilang, Mah, tawari sama si Vena, Pah, untanya sudah siap. Masuk kamar, kamu baru naik unta. Iya, kamu gak usah dengerin anak kecil. Kayaknya kadine siapa? Oh, adine manten. Kamu jangan buru-buru menikah. Oh, SD, itu mbaknya umur berapa nikahnya? 24, kamu umur berapa? 25, selisih setahun. Ya, mudah-mudahan sampai akhir zaman. Amin. Contoh yang baik dari Rustam, yang jelek tinggalkan. Tapi sih kayaknya akeh jelek ya.
buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi, dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rabi, dadi jomblo. Ada jomblo nggak di sini? Banyak. Janda juga banyak. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Siapa tahu setelah kamu janda dinikah sama Pak Lurah. Langsung lurai, yes, yes, yes. Mulai kosawang, langsung bablas metu. Mulai bengi, ora wayan. Paling susah, duwe bojo ayu. Saben bengi, raga berkatoan. Sakim. Alhamdulillah. Desa apa ya? Larean. Pelak Klarean. Desa Klarean ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Jenenge siapa ya? Lurah Wiharnyong. Lumayan gagah, ana gajah adus ning bele, najan gagah manuing. Tapi sayang senajan gagah ratau ngundang Gus Miftah. Masa kelas Lurah Wiharnya kalah karo Rustam. Malah lurah melu-melu demo Jakarta. Minta perpanjangan masa jabatan. Kamu tahu kenapa lurahnya demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik. Lurah langsung bisik-bisik karo Kapolsek. Kiai ini bajingan temen ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, lanjut. Nah, nikah sendiri hukumnya apa Bapak Ibu? Bukan wajib, tapi nikah itu sunnah. An nikahu sunnati, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa membenci sunnahku, berarti dia bukan golonganku. Kayak apa maning ya? Tikus, ya Allah. Mesti tikusnya lanang gitu. Yang diserbu bokongnya ibu-ibu. Itu bukan salahnya tikus, tapi karena bokongmu pesing. Kok geting aku? Pengajian lagi kusuk-kusuk malah lari tikus. Kayak horor temen ya, petarukan ya. Ya lumrah kalau tikus itu datangnya kepada perempuan karena dia mencari lubang tikus. Kenapa Gus Miftah selalu bilang Gus Miftah itu setia? Karena Gus Miftah itu kelasnya seperti tikus, melebu metu lenge mung siji kayak gini. Pak Lurah lagi bira.
orang duwe anak, tenane duwe anaknya kok Pak Lurah keprimen. Nikah aku sunnati, nikah itu sunnah. Tapi nikah itu bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika seseorang sudah mampu, secara fisik mampu, kemampuan harta juga ada. Kalau dia tidak segera menikah, maka akan jatuh kepada perzinaan. Maka nikah hukumnya wajib. Tapi nikah juga bisa menjadi haram. Umpamanya apa? Kalau dia menikah niatnya untuk menyakiti pasangan. Aku nikah si Vena tak ajar. Itu haram hukumnya. Mas Perdana, kamu pekerjaannya apa mas? Kok pakaian kamu kayak orang bandara gitu? Oh di bandara. Di ASEK. APSEK. APSEK kepanjangannya atau APSEK? Aviation Security. Kalau Pak Lurah ini SEK. Kamu harus paham, kamu kerja di bandara toh? Perempuan itu seperti pesawat. Mau ditunggu nggak pernah mau menunggu. Iya, ya pesawatnya geleme apa? Ditunggu, dia telat kita nggak boleh marah, ya itu pesawat. Perempuan itu seperti pesawat mas. Mau dimengerti nggak pernah mau mengerti. Ciri-cirinya jilbabnya kuning. Loh kan saya tiap hari naik pesawat bu, jadi saya tahu karakternya pesawat itu seperti apa. Seperti perempuan, kamu harus tahu mas. Perempuan itu ciri-cirinya, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, gitu loh. Jilbabnya biru. Oh, tuan rumah ya. Ternyata Bu Rustam. Ayo Rustam, amplop pinyong rasa mau pikir. Biasa-biasa baik. Enggak usah dipikir Rustam, langsung saja diberikan. Ngapain? Iki sama maning. Oh baik. Oh, tak pikir siapa? Oh bojone Pak Kiai. Nah lanjut. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Apa? Lanjut. Hah? Sholawatan wajib. Ya nanti sholawatan ya, jam 4 pagi. Ini harus segera selesai, kan nanti final champion. Pak Lurah pegang mana? Pegang mana? Pegang Siti apa Inter? Inter dong, Inter. Oh Pak Lurah nggak tahu bal-balan. Sukanya suka nendangi rakyatnya saja. Lurah itu pengen kelihatan baik gampang kok. Amanah dalam hal BLT dan dana desa. Mama. Yang paling sering dicurigai sama rakyat itu kan masalah BLT. Lagian warganya Pak Lurah ya lucu ya. BLT untuk orang miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Gelangnya besar-besar ngaku miskin. Rumahnya tingkat ngaku miskin. Akhirnya Lurah bingung. Didum. Yang tidak dapat akhirnya curiga sama lurahnya. Saya nggak kebagian. Karena Pak Lurah membagi BLT hanya untuk saudaranya sendiri. Betul? Pasti suudonmu seperti itu toh? Kalimatmu seperti itu kan? Itu benar. Benar-benar salah. Kasihan deleng Lurah ge. Nganti kuru kelasnya fitness, awake fit atine ngenes kayak gini Lurah ge. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Betul? Kita doa, maka saya minta satu hal sama kalian semua. Pak Lurah ini orang baik. Tolong jangan dikubur sebelum mati. Nah, begitu menikah, sudah dilamar, ngapain dorong-dorongan ya? Awas. Atau gini yuk, dijebol aja yuk. Oh, no. Jangan, sudah duduk di situ Bu ya. Saya doakan yang berdiri mudah-mudahan nggak bisa duduk ya.
Sabar ya Bu ya. Udah saya lihat sana dulu. Kamu juga minta, ya wes. Kok penasaran banget kalau matanya inyong ya? Jangan. Saya itu ngaji sudah 25 tahun, baru dipertaruhkan diatur-atur aja dari tadi. Nah, ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Pak Kiai masih bisa berdiri Pak Kiai? Iya. Bud minta uang, Pak Kiai kasih duit, kasihan. Pak Kiai tak kasih uang, mas. Kancane inyong ya. Kayak ini kayak duit ya. Oh inyong deleng rokoknya enteng lah, kayak kian enteng kan kasihan. Apanya? Uangnya banyak sekali. Iya kan aku kaya. 200.000 Pak Kiai. Kan inyong ya. Pak Kiai siapa arane? Mufid. Pak Kiai Mufid kita doakan panjang umur. Jadi orang sedunia mati Kiai Mufid hidup sendiri. Ya. Lah inyong deleng sake, rokoknya emang separo. Kan inyong ya kasihan. Rustam jaluk disumbang. Begitu kita senang, apa perintah agama? Wala junaha alaikum fima arratum min khidbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Kalau kita senang dengan perempuan, maka diperbolehkan untuk segera melamarnya. Kalau tidak bisa melamar, sembunyikan di dalam hatimu. Biasanya kalau disembunyikan jerawatan. Makanya kalau senang itu langsung diutarakan. Jangan disembunyikan. Kok ditolak Gus, cari lagi. Kok ditolak lagi, santai. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Pengajian. Jadi ingat ya, kalau itu kita senang, janda ngomong duluan juga boleh. Siapa bilang perempuan gak boleh ngomong cinta duluan? Boleh. Laki-laki dan perempuan semuanya memiliki perasaan yang sama. Namanya cinta. Orang cinta itu harus diutarakan Pak. Makanya apa? Wala junaha alaikum fima arratum min khidbatin nisa. Khidbah itu karena senang. Kalau ditolak, ya resiko. Saya dulu, mohon maaf, gak pernah pacaran. Kenapa? Bukan karena saya gak mau, tapi karena memang gak ada yang mau. Saya dulu miskin Pak, jadi gak ada perempuan yang mau sama saya. Kan perempuan itu mohon maaf, yang dilihat kan mohon maaf, perempuan itu kan cuma dua. Satu wajahnya, dua rekeningnya. Iya kan Pak? Iya. Makanya dulu ketika saya nggak menikah, saya sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Loh, kamu menikah udah punya pekerjaan, Le. Saya dulu menikah nggak punya pekerjaan, nggak punya pendapatan, nggak punya gaji. Tapi saya meyakini orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi. Cangkem. Pintu-pintu keberkahan itu dibuka melalui pernikahan. Makanya ibu, kalau anakmu dikhidbah, dilamar, selama yang melamar anak soleh, baik sholatnya, baik agamanya, walaupun dia belum punya pekerjaan, jangan pernah kamu remehkan. Tapi kalau anakmu dilamar yang datang bawa mobil, kamu harus curiga, itu pasti mobilnya bapaknya. Mungkin malah rental. Saya dulu motor aja nggak punya Pak Lurah, saya miskin. Wah, nggak ada yang mau sama saya. Tapi sekarang saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Wah.
Kalau Rustam beda. Di balik kesuksesan seorang Rustam ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya apa? Bagi Rustam semakin banyak istri semakin baik. Tadi wadahnya Rustam sedih, sekarang bahagia. Berarti kesedihan Rustam karena pengen menikah lagi. Siap-siap nanti malam diketok manu. Pak Rustam suka mobil tua. Loh, kalau cowok berarti dia nggak setia. Kalau cowok itu punya mobil tua kayak saya pasti setia. Kenapa? Karena yang tua itu dirawat bukan diganti. Iya. Tapi ingat, memang nggak boleh diganti, tapi bisa ditambah. Gitu Pak Kiai. Duitnya katon ya, delek. Gitu. Apa? Tambahi, kamu jangan menghina saya. Kalau saya tambah Pak Kiai Mufid kaget. Wong biasanya ngenteni wong mati biasa ketemu ya. Saben malam jamuan ali kubur. Ora apale kemayu. Rasido ora bisa kok. Nanti dulu. Maka kalau seneng tolong langsung segera dilamar. Enggak usah malu-malu, banser. Kamu langsung dilamar aja. Soal ditolak, sampai. Cinta ditolak, Mbah Yai Mufid bertindak. Apanya? Oh, kamu gak usah mikir modal. Cari perempuan yang bisa mulai dari nol. Kalau kamu pengen cari pasangan yang mau mulai dari nol, silakan datang ke pom bensin. Dimulai dari nol ya. Maka mohon maaf, pernikahan ini bukan main-main. Ini syariat agama. Dan salah satu tujuan pokoknya adalah untuk menjaga keberlangsungan keperadaban manusia. Maka ingat, Perdana sama Vena, jangan menunda-nunda punya momongan. Segera masuk kamar, gas. Bila perlu Pak Rustam jadi panitia malam pertama. Kok nunggoni matani ya ditunggoni ya. Bila perlu nyewa kamar neng hotel berdua supaya nggak diinjeng karo mbokmu kayak gini. Maka begitu menikah kamu bilang qabiltu nikaha wa tazwijaha. Yang menyaksikan pernikahanmu tidak hanya manusia, tapi juga Allah dan para malaikatnya. Itulah kenapa pernikahan disebut sebagai misaqon ghalidon, perjanjian yang sangat berat. Kenapa? Karena bukan main-main. Santai saja. Perdana, membahagiakan Mbak Vena itu cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. Pak Kiai udah paham, Kiai tua keberiman. Nah, saya mau menasihati kalian berdua supaya pernikahan kalian langgeng sampai kakek nenek, sampai punya anak cucu, berdua di dunia, berdua di surga. Kita doakan Pak Rustam masuk surga pertama kali, berangkat setelah sholat subuh. Berarti bar subuhan Rustam mati. Jangan Tam, jangan. Nanti kalau kamu menikah, istrimu diambil Pak Lurah Tam. Kan syairnya Gus Miftah itu, yen wis mati
Bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sapa lurahe sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Makane Rustam semangat hidupnya, kamu bahagiakan istrimu, banyak gelangnya, tutupi maning alah mau pamer-pamer. Nikah itu perjanjian yang sangat berat, disaksikan oleh Allah dan malaikatnya. Maka ingat, memilih jodoh bukan hanya tentang paras, bukan yang berkelas, ataupun yang paling cerdas, tapi dia yang memiliki iman dan niatan yang ikhlas. Maka ingat, menikah itu siap menerima kelebihan dan siap menerima kekurangan. Betul Bu? Banyak jodoh yang siap menerima kelebihan, tapi dia tidak bisa menerima kekurangan. Kacang kambing apa maning ya? Nah, Ibu, izinkan saya memberikan nasihat kepada mereka berdua. Pertanyaan pertama untuk saudara perdana. Pinjam mic-nya dong. Kayaknya umpamanya kayak interview. Nah, karo manten anyar. Soundnya mati, ya maklum murahan. Loh. Ini adalah contoh berdiri. Bajunya anyar, oh Kiai Sugih. Pada ke Kiai Mufid sarung yang ngelinting ya. Anda tahu sarung apa yang dipakai sama Mbah Mufid? Toldem. Tuh, sarung khas Pemalang. Toldem. Nah, adem. Saya itu taunya Pak, Pemalang itu identik dengan sarung toldem. Kalau ke Kebumen, dawet ireng. Makanya kemarin saya ngaji dari Purworejo ke Kebumen, mampir jembatan Butuh. Di situ ada penjual dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Ya itu singkatannya. Kayak di Gunung Kidul ada tempat piknik, namanya tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Cien delenginyang cie. Aku nyong batin, kok di belakangnya nyong anak siapa yang bunyi balsem, oh kiye. Kamu naksir sama Mbak Mufid ya? Iya. Dijawab, Perdana, seandainya kamu boleh milih nak, kamu pilih mana? Istri cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Mudara, ya. Jawab. Cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Mbok ini menang. Ngajari apa ya? Pilih mana Perdana? Cantik tapi tidak soleh Pak. Cantik tapi soleh, lanang soleh. Pilihannya pasti yang gak ada dalam jawaban. Cantik tapi solehah. Padahal gak ada pilihan itu. Sekarang si Vena dijawab, kasih istrimu. Vena, kamu jawab. Awas kalau kamu tak tanya, kamu nanya, tak gebuk kamu. Kayak Rustam besok meninggal ditanya malaikat munkar nakir, "Hei Rustam, man rabbuka?" Rustam jawab, "Kamu nanya."
Gebuk malaikat cangkeme Rustam. Tiyer. Delala digebuk gelundung. Malaikatnya mengotot, ganjel to. Malaikat gedolanan tam. Mbak Vena, kalau kamu disuruh milih, Nduk, kamu pilih suami yang seperti apa? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Modar aku ya kowe. Miskin tapi dermawan. Miskin tapi dermawan. Nah, kalau dilihat dari jawabannya, si perdana ini idealis, cantik, solehah. Tapi ingat, itu nggak ada opsi pilihannya. Kalau dilihat dari jawabannya, si Vena ini orangnya realistis. Suruh milih kaya tapi pelit atau miskin dermawan, dia jawabnya miskin dermawan. Artinya apa? Vena perdana, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Rusaknya rumah tangga itu apa Pak Lurah? Karena terlalu mendahulukan keinginan. Sehingga apa? Membanding-bandingkan keluarganya dengan keluarga orang lain. Maka kamu gak boleh membanding-bandingkan. Istri gak boleh membanding-bandingkan dengan suaminya. Apalagi kamu bandingkan dengan mantan pacarmu. Hei mas, mantan pacarnya Inyong, saya kira di lurah. Gak boleh. Si perdana juga begitu. Mantannya Inyong, sekarang jadi telembok umpamane. Rusaknya itu Pak. Rumah tangga itu rusak gara-gara kita sering membanding-bandingkan. Maka ingat, Vena perdana, ada satu setan yang khusus ditugaskan untuk merusak pernikahan. Setannya namanya Dasim. Apa Bu? Dasim. Apa? Dasimon. Wong kene anak jenenge Dasimon. Dasimon. Setan Dasimon. Ya bukan Dasimon, Dasim. Ini setan tugasnya mengganggu pernikahan. Hati-hati. Apa yang dilakukan oleh Dasim? Bagaimana seorang suami melihat istri tetangganya kelihatan lebih cantik. Seorang istri melihat suami tetangganya lebih tampan. Apalagi kalau suami tetangganya pakai kacamata blangkon, rambutnya panjang. Makanya perdana ingat, sebelum kamu menikah, bukalah matamu lebar-lebar. Tapi setelah kamu menikah, tutuplah matamu rapat-rapat. Caranya bagaimana? Supaya mata suamimu tidak kemana-mana. Tetaplah make up dan dandan Mbak Vena, walaupun kamu sudah punya pasangan. Ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Betul? Jangan kayak Mbok Nevena. Gelem dandan kalau keluar rumah. Di depan Rustam, ya Allah. Ingat para istri, yang paling berat menikmati kecantikanmu adalah suamimu, bukan suami tetanggamu. Problemnya apa Pak Lurah? Kalau di rumah nggak mau dandan, kalau keluar rumah malah dandan. Itu berarti tidak menghormati suami. Pengajian mau ketemu Gus Miftah, pengajian jam 8, jam 3 sore sudah dandan. Kalau di rumah di hadapan suaminya, ya Allah, dasar tua bolong-bolong. Ambune sambal terasi, boyoke bekas kerokan, tali kotangnya petel siji bisa kayak gitu. Menzizikkan. Bu, saya mau tanya, dandan itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain?
Kalau untuk diri sendiri silakan Bu Rustam dandan yang cantik, pakai gelang emas, pakai wangi-wangian, sepatu jinjit, nggak usah keluar dari kamar. Tujuannya apa? Aku dandan untuk suamiku Rustam, supaya Rustam tidak tertarik dengan janda di luar rumah. Ingat, laki-laki itu codot. Rustam, kancane codot. Kancane codot siapa? Lurah. Nah, maka mohon maaf, kalau Anda bilang menikah itu menyelesaikan masalah, salah Pak. Menikah itu pasti akan muncul masalah. Betul Bu? Coba yang sudah menikah senior itu, Anda menikah itu masalahnya berhenti apa enggak? Masalahnya berhenti apa enggak? Enggak. Kok kamu pengen berhenti dari masalah? Nabi Muhammad yang kekasihnya Allah saja ada masalah, selesai muncul masalah baru. Jadi kalau kayak saya, Pak Lurah, Pak Rustam, Mbah Yai Mufid, jenengan punya masalah, itu lumrah. Maka saya bilang, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau Pak Kapolsek pengen makan onde-onde yang paling enak, gampang Pak Kapolsek, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Nikah itu enggak menyelesaikan masalah, tapi indahnya pernikahan menyelesaikan masalah secara berjamaah. Yang tadinya dia berpikir sebagai jomblo, menyelesaikan masalah sendiri. Begitu punya pasangan, dia menyelesaikan masalahnya dengan suaminya. Dia menyelesaikan masalah dengan istrinya. Maka ingat kalian berdua, pasangan yang benar-benar bertahan, bukan pasangan yang benar-benar cocok, tetapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan. Betul Bu? Maka harus imbang nak. Maka dikatakan apa? Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum. Ayat lain mengatakan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perdana pakaiannya si Vena, Vena pakaiannya perdana. Yang namanya pakaian harus saling mencocokkan. Kalau badannya besar ya bajunya XL. Kalau badannya sedengan ya bajunya M. Kalau kecil ya S. Jangan kayak Superman. Superman itu goblok, badannya besar bajunya S. Lebih goblok maning nganggo sempak ning jabah. Ibu-ibu tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya begini? Yang di depan cuma satu, betul? Begini. Karena yang satu megangi sempak. Kayak gitu. Orang menikah itu saling menutupi. Jangan saling mengumbar aib. Ingat, aib itu ditutupi bukan diviralkan. Ini sekarang penyakit rumah tangga. Punya masalah dengan pasangan, nulis status WA. Betul? Punya masalah dengan suami, nulis status Facebook. Kemarin lucu lagi, ada ibu-ibu umur 60 tahun Pak Kapolsek punya Facebook. Janda, nulis status di Facebook, adakah yang mau jadi imamku? Wow. Ada yang komentar, ada Bu Israel. Modar aku ya. Medsos itu tidak untuk ngumbar masalah keluarga nak. Maka saya ingatkan ya, rusaknya kita hari ini banyak dimulai dari medsos. Betul? Yang jawab betul kenceng itu punya pengalaman pribadi. Hati-hati. Ibu-ibu kayak Bu Rustam, jangan sampai jam 10 malam Rustam belum pulang, bikin status di Facebook. Aku kedinginan nih. Maksudnya apa? Dibaca sama Pak Kapolsek, tak kancani ya. Lurah ya komentar, aku yo gelem kayak gini. Medsos
Bu, saya mau bilang begini. Mohon maaf Bu, guru saya telepon sebentar. Afwan Bib, sebentar Bib. Jadi mohon maaf, jangan sampai kita punya masalah dilihat oleh orang. Maka fungsi pakaian itu apa? Suami nutupi aibnya istri, istri nutupi aibnya suami. Karena seburuk apapun hubunganmu dengan pasanganmu, kamu tetap kembali kepada pangkuan pasanganmu, bukan ke pangkuan tetanggamu. Betul? Rungokke. Rustam, dengerin. Maka Pak Rustam, saya bilang ya, supaya anak kita tahu. Ibadah yang paling dibenci oleh setan itu Pak Lurah, itu bukan sholat. Karena sholat cuma 5 menit selesai. Apalagi sholatnya Pak Lurah, mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Komat berangkat, selesai sholat tangannya diangkat, doanya singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin, selesai. Ya aja nesu. Kan kancane inyong. Tapi ingat akan kita tagih tahun berikutnya apakah lurahnya ngundang Gus Miftah apa enggak. Sampai enggak ngundang besok di akhirat kok dia mau masuk surga, langsung saya protes sama malaikat. Malaikat, hentikan lurahnya jangan masuk surga dulu. Kenapa Gus? Ndobos. Rasido ngundang inyong pengajian. Lurai kelasnya Tony Boster, waton muni ndobose banter, saya bilang begitu. Bu Rustam langsung, yes, yes. Bu, beneran ini, kita itu sering banget lupa. Ibadah yang paling dibenci setan bukan sholat. Cuman 5 menit, bukan sedekah, dikasih selesai Pak Lurah. Pak Kapolsek, bukan haji. Saya besok berangkat haji lagi sama bapak ibu saya, mertua saya, istri saya. Itu saya haji cuma 15 hari. Kalau reguler 40 hari karena nunggu penerbangan. Saya cuma 15 hari. Besok saya berangkat tanggal 20. Saya doakan bapak ibu petarukan semuanya segera dipanggil oleh Allah. Lah saya ngomong belum selesai sudah amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Segera dipanggil Allah, amin. Maka saya ingatkan Pak Lurah, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Bahaya Pak Lurah. Dan perlu saya ingatkan sama Pak Lurah. Pak Lurah, haram hukumnya Jumatan di hari Sabtu. Kayak kemarin saya bikin fatwa pas Ramadan. Gara-gara ada petasan meledak di Blitar. Sekeluarga mati. Bahkan jenazahnya sampai semampir di pohon kelapa. Saya langsung bikin fatwa Pak Lurah. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama, apalagi di mata Mbah Yai Mufid. Haram. Ya picek matanya ya itu loh. Yang dibenci oleh setan. Apalagi bukan puasa, cuman sehari. Kayak saya besok ini jatahnya puasa, tadi enggak, besok puasa, besoknya enggak, besoknya puasa. Terus karena saya puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan, saya juga Daud. Yora. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan itu adalah ibadah nikah. Kenapa? Seumur hidup. Maka enggak ada orang menikah punya cita-cita cerai. Kok itu artis banyak yang kawin cerai Gus? Karena kadang-kadang artis itu pernikahannya salah niat. Kadang-kadang hanya untuk gimmick.
Kadang-kadang untuk cari sensasi, niatnya sudah salah, maka gampang bercerai. Maka diniatkan, nak, kamu jangan niat sedikit pun terbetik di dalam benakmu, saya pengen cerai. Enggak, jangan mudah ngomong cerai. Cerai itu walaupun guyon sah, maka jangan main-main dengan perceraian. Betul? Kadang-kadang apa? Istrinya sudah cantik, masih macem-macem. Itu Fir'aun, siapa? Fir'aun. Gak boleh nyebut nama. Pak Lurah, gak boleh. Jangan sampai kemudian di Pemalang ini isu perceraian tinggi. Gara-gara apa? Kita tidak bisa menjaga keluarga masing-masing. Ingat, kalian berdua saya kasih tahu, nak. Menikahi orang yang kita cintai itu pilihan, tapi mencintai orang yang kita nikahi adalah kewajiban. Cintai yang ada di depan matamu. Ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wow. Caranya gampang. Jagalah perasaan istrimu, karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Saya ditanya, Gus, kok itu istri di sinetron itu kok sabar-sabar? Iya, istri di sinetron sabar karena dibayar. Pengen Pak Kapolsek bojone sabar, dibayar. Saya itu kalau sama istri sabar, Bu, sayangnya minta ampun saya, Bu. Kalau istri saya kemarin sakit, saya kasih ATM berangkat ke Malaysia. Saya minta dia berangkat berobat di Malaysia. Saya kasih ATM. Bun, kamu berangkat ke Malaysia, tapi gak usah niat berobat. Niatnya apa, Bah? Belanja saja. Saya kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Saya itu kalau di mall sama istri saya, tangan istri saya selalu saya gandeng. Kok orang ngandel? Bukan karena romantis, takut istri saya belok kemana-mana gitu. Ada toko tas belok beli, sepatu belok beli, tak gandeng tangannya. Tapi Pak Kiai, mohon maaf, istri sekarang itu sudah jarang yang ke mall, tapi tiap hari belanjaan datang terus gitu loh, online. Lucunya perempuan coba, tiap hari belanja baju, begitu mau resepsi, begitu mau pengajian, bingung pakai baju mana. Kok aku nggak punya baju ya? Padahal baju nih sak lemari. Siapa kia? Bojone Rustam. Tiap hari belanja, Pak. Mau pergi masih bingung pakai baju yang mana. Itulah perempuan. Iki yang ngono santai temen, ngaji ngarepe iki tungkake selonjor kayak kabeh ya. Maka suami, istri. Apa itu istri? Istana tempat ridho ilahi. Apa itu suami? Semua uang adalah milik istri. Bukan cakep mbahmu cakep. Apa itu suami? Surga untuk anak maupun istri. Saya doakan keluarga kalian mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Sudah jam 12:30. Saya mau ke Cirebon. Saya ke Cirebon, besok pagi ke Subang, malamnya balik ke Cirebon, terus Jakarta, terus Jambi, terus ke Hong Kong, pulang Jakarta langsung berangkat haji. Saya doakan semuanya bisa nyusul kuburan. Ya haji lah. Yuk hasbi robi bareng-bareng. Ya, perdana pertahankan istrimu, sayangi dia. Jangan pernah kamu banding-bandingkan dia dengan orang lain. Dia adalah harta terbaikmu. Kowe untung ora kaya kowe di bojo ayu kayak untung. Jangan pernah kamu sakiti istrimu, karena sama halnya kamu menyakiti hati bapaknya. Kowe nyakiti bojomu padha karo nyakiti Rustam, seduntal kowe karo Rustam. Tam, tak ewangi tam, tak ewangi. Mbah Yai, 200.000. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi
ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang penuh barokah, menjadi pembuka pintu rahmat bagi kedua mempelai, bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh umat manusia, menjadi penyempurna keimanan dan keislamannya, menjadi tunggu tempat mereka sabar dan syukur, menjadi sekolah tempat mereka belajar menjadi dewasa, menjadi jalan bagi keduanya menuju cintamu ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa-dosa keduanya atas kesalahan-kesalahan dalam perjalanannya menuju pernikahan ini ya Allah, atas kesalahan kepada kedua orang tuanya, atas kesalahan lainnya, maafkan segala khilaf mereka ya Allah, sucikan hati mereka, luruskan niat mereka, kuatkan tekad mereka, bimbing keduanya ke jalan yang Engkau ridhoi, dan lindungi mereka dari segala tipu daya setan agar dapat menapaki jalan kehidupan baru ini di jalanmu yang lurus ya Allah. Ya Allah ya Ahad, satukan hati kedua mempelai ya Allah, sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dan Khadijah al-Kubra, sebagaimana Engkau sematkan cinta kasih yang tulus antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Ya Allah ya Wadud, jadikan kedua mempelai suami istri yang saling mencintai di kala dekatnya, saling menjaga di kala jauhnya, saling menjaga diri di kala jauhnya, saling menghibur di kala dukanya, saling mengingatkan untuk ketaatannya, saling mendoakan untuk kebaikannya, serta saling menyempurnakan untuk ketaatannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saksikan terus jalan dakwah Gus Miftah hanya di BTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.